Andaikan Pak Jokowi 99,9% atau 100,1% masih populer, itu apa impactnya pada politik? Kan nggak ada lagi kan. Jadi sebetulnya kita mau lihat bagaimana upaya istana untuk menyogok lagi lembaga-lembaga survei supaya rasa rendah diri atau rasa insecure dari keluarga Jokowi itu bisa diselamatkan. Nah, menyelamatkan insekuritas dengan cara-cara yang kuantitatif itu konyol, karena sifat publik kita tidak lagi percaya bahkan pada persepsi yang dibuat melalui lembaga survei. Menjelang masa akhir pengabdian 10 tahun Jokowi, nyinyiran terus berdatangan. Bahkan orang-orang seperti Rizik Syihab terlihat semakin berani unjuk gigi. Dia dan konco-konconya sampai menggugat Jokowi ke pengadilan. Selain Rizik, ada banyak orang lagi yang tiba-tiba berbunyi nyaring menjelang masa akhir pemerintahan Jokowi. Misalnya, menyoal survei indikator politik tentang kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang hampir menyentuh angka 75%. Ada saja yang menganggap survei itu pesanan. Padahal survei seperti itu sangat biasa menjelang masa akhir pemerintahan untuk dapat disandingkan dengan periode sebelumnya. Juga untuk menilai seberapa berhasilkah pemerintahan yang telah dijalankan. Dalam survei itu juga disebutkan soal kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo Gibran dengan angka 83%. Jadi, untuk orang yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo harus kecewa. Faktanya, mereka yang puas pada Jokowi juga percaya pada Prabowo. Rocky Gerung adalah salah satu pihak yang menuding survei tersebut pesanan. Rocky berusaha mereduksi pencapaian tersebut menjadi sekedar ilusi, seolah-olah tidak ada aspek positif yang patut dihargai. Tudingan itu tentu sangat serius, seolah-olah lembaga survei indikator tidak melakukan survei secara ilmiah. Padahal, lembaga survei tersebut tercatat sebagai salah satu lembaga survei kredibel yang bisa dipercaya. Survei adalah mekanisme ilmiah yang telah digunakan di seluruh dunia. Ketidakpercayaan Rocky pada hasil survei menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya dungu. Rocky selalu menganggap dirinya mewakili suara rakyat. Tapi rakyat yang mana? Faktanya suara rakyat yang sebenarnya berbeda dengan Rocky. Tapi kenyinyiran Rocky itu tentu saja didasari ketidakmampuan untuk bersikap netral. Dia terbebani dengan kebenciannya secara personal pada Jokowi. Padahal selama ini Rocky selalu mencitrakan diri sebagai sosok yang logis dan berpikir jernih. Nyatanya soal Jokowi, Rocky hanya bisa menuduh tanpa bukti. Rocky tak mampu memberikan konteks yang lebih luas. Ia seringkali hanya fokus pada kekurangan tanpa mempertimbangkan dampak positif dari kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Misalnya, proyek infrastruktur besar-besaran yang dilaksanakan oleh Jokowi tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil. Jokowi pasti punya kekurangan, tapi tidak ada gading yang tak retak. Tapi di luar kekurangan itu, jangan sampai kita menutup mata atas keberhasilannya membangun Indonesia. Rocky juga mencatat bahwa ketimpangan sosial semakin mengemuka dan menyalahkan kebijakan Jokowi. Namun, argumennya tidak mempertimbangkan langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, seperti program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kritiknya cenderung memojokkan pemerintah tanpa memberikan solusi alternatif yang konstruktif. Apa yang seharusnya menjadi diskusi tentang perbaikan kebijakan justru beralih menjadi serangan yang tidak produktif.
Dia juga lupa bahwa kita belum lama ini melewati masa penyebaran wabah yang luar biasa. Seluruh dunia ambruk, tapi kita sejauh ini masih baik-baik saja meskipun memang terjadi pelemahan. Selain mengomentari soal kesejahteraan sosial, Rocky juga mengevaluasi program kerja Jokowi. Katanya, Jokowi perlu melibatkan masyarakat. Namun, saran ini tidak disertai dengan cara atau metode yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Karena sejauh ini masyarakat telah dilibatkan. Jokowi sudah berusaha membuka saluran komunikasi dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan dan kritik. Namun, Rocky seolah-olah mengabaikan upaya tersebut dan memilih untuk menyerang tanpa dasar yang kuat. Rocky juga menunjukkan skeptisisme terhadap metodologi survei yang menghasilkan angka kepuasan publik yang besar itu. Meskipun ada validitas dalam memperdebatkan hasil survei, kritiknya terhadap metodologi tersebut terkesan reaktif dan tidak berbasis pada pemahaman yang mendalam. Ia mengabaikan fakta bahwa survei dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian dan representatif. Menilai hasil survei tanpa memahami konteks dan metodologinya hanya menunjukkan ketidakpahaman Rocky yang bisa menyesatkan masyarakat. Kritikan Rocky cenderung menggambarkan Jokowi sebagai sosok yang sepenuhnya gagal tanpa mengakui bahwa dalam setiap pemerintahan ada tantangan yang harus dihadapi. Dalam pandangan Rocky, semua kesalahan selalu dikembalikan kepada Jokowi tanpa mempertimbangkan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja pemerintah. Pendekatan ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga bisa mengaburkan pandangan publik terhadap kompleksitas yang dihadapi dalam pemerintahan. 1 dekade pemerintahan Jokowi telah menyisakan banyak catatan yang penting, terutama dalam hal kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih puas dengan kepemimpinannya. Hal itu mencerminkan bahwa Jokowi telah berhasil menyentuh hati dan pikiran mayoritas rakyat. Keberhasilan Jokowi dalam membangun infrastruktur juga patut dicatat sebagai salah satu pencapaian penting. Program pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang masif telah mempercepat konektivitas antar wilayah. Proyek-proyek ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, aktivitas ekonomi dapat meningkat dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Kunjungan kerja Jokowi ke berbagai daerah, terutama di daerah perbatasan, adalah langkah tepat untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perhatian yang sama. Ini adalah wujud dari janji pemerintahan yang adil dan merata. Tidak peduli di mana mereka tinggal, rakyat memiliki hak untuk merasakan dampak dari pembangunan. Ketulusan dalam menemui masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan solusi nyata menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Itulah yang selama ini dilakukan oleh Jokowi. Kalaupun dia punya kekurangan, kita tidak boleh menutup mata atas jasanya dalam membangun Indonesia. Mereka yang hanya bisa nyinyir dan menutup mata atas keberhasilan Jokowi itu karena dasar kebencian yang mengendap dalam hati mereka. Karena itulah mereka akhirnya tidak bisa melihat secara objektif. Suara sumbang terhadap Jokowi sebenarnya hanyalah kelompok minoritas yang memiliki kepentingan politik. Rocky misalnya adalah orang yang sejak dulu dengan Demokrat dan terah Orde Baru. Wajar jika rasa tidak sukanya pada Jokowi sangat tinggi. Tapi tidak peduli sehebat apapun kebencian Rocky pada Jokowi,
Faktanya, mayoritas rakyat selalu memujanya dalam hati.